Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Monica Priscilla Suryati dengan NIM 25111111200004. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari belajar saya tentang the urinary system, atau yang biasa kita kenal dengan sistem kandung kemih. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke slide yang pertama. Nah, jadi pada slide pertama ini kita diperkenalkan pada kajian anatomi manusia, khususnya tentang sistem urinarius. Nah, sistem ini adalah penjaga keseimbangan tubuh yang bekerja tanpa istirahat. Melalui sistem urinarius, tubuh mampu membuang limbah metabolik, mengatur volume cairan, dan menjaga kestabilan kimiawi internal. Slide ini menjadi pintu pembuka untuk memahami betapa vitalnya peran ginjal dan organ urinarius lainnya. Masuk ke slide yang kedua, itu diperlihatkan bahwa sistem urinarius bukan berdiri dari sendiri, melainkan merupakan bagian dari aparatus urogenital. Nah, jadi sistem urinarius itu berfungsi untuk mengeluarkan urin, sedangkan sistem genital itu berperan dalam reproduksi. Nah, menariknya keduanya ini memiliki asal embriologis yang sama, sehingga jalur syaraf, pembuluh darah, dan posisi anatominya saling berdekatan. Karena itu, gangguan pada salah satu sistem sering sekali memengaruhi sistem lainnya. Slide ini menegaskan hubungan struktural dan fungsional di antara keduanya. Masuk ke slide yang ketiga, ini adalah gambaran umum dari sistem urinarius yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu ada ginjal sebagai filtrator darah, ureter sebagai saluran pengantar urin, kandung kemih sebagai penyimpanan urin sementara, dan uretra sebagai jalur ekskresi terakhir. Keempat organ ini bekerja secara terintegrasi, saling mendukung satu sama lain, layaknya lini produksi. Jika satu bagian lain berhenti bekerja, seluruh fungsi ekskresi tubuh dapat terganggu. Masuk ke slide yang keempat, itu kita dapat melihat betapa luasnya fungsi ginjal. Ginjal sendiri itu fungsinya untuk mengatur cairan tubuh, menjaga keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium klorida, dan kalsium. Ginjal juga mengontrol pH darah sehingga tubuh tidak mengalami asidosis atau alkalosis. Nah, fungsi lainnya itu termasuk mengatur tekanan darah melalui sistem renin-angiotensin. Nah, itu untuk menghasilkan hormon erythropoietin dan membuang limbah metabolik seperti urea. Dengan kata lain, ginjal adalah organ multifungsi yang sangat vital. Masuk ke slide yang berikutnya. Di slide ini ditunjukkan bahwa ukuran anatomis ginjal itu panjangnya sekitar 11 cm dan beratnya itu mencapai 115 sampai dengan 175 gram, dan bentuknya seperti kacang merah besar. Walaupun kecil, ginjal mampu menyaring sekitar 180 liter filtrat setiap harinya. Ginjal sendiri itu terdiri dari korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Masing-masing berkontribusi pada pemrosesan filtrasi dan pemekatan urin. Kita masuk ke ureter. Nah, jadi di slide ini itu diilustrasikan ureter saluran panjang dengan ukuran 25 sampai dengan 30 cm yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Nah, ureter sendiri itu memiliki otot halus yang menghasilkan gerakan peristaltik untuk mendorong urin turun. Nah, jadi urin itu tidak hanya mengalir pasif, tetapi aktif didorong turun menuju kandung kemih. Tanpa fungsi ureter, urin akan menumpuk dan menyebabkan hidronefrosis. Masuk ke urinary bladder atau vesika urinaria. Nah, jadi vesika urinaria atau yang biasa kita sebut dengan kandung kemih adalah tempat penyimpanan sementara urin. Organ ini elastis, mampu mengembang saat terisi dan mengosong saat berkontraksi. Kandung kemih itu memiliki struktur seperti fundus, apex, dan leher, serta permukaan yang berhubungan dengan organ lain. Saat volume meningkat, itu reseptor peregangan mengirim sinyal ke otak dan timbullah sensasi ingin berkemih. Masuk ke slide uretra. Nah, jadi uretra adalah saluran terakhir pembuangan urin. Pada laki-laki, uretra itu lebih panjang dan terbagi menjadi beberapa segmen, serta berperan dalam sistem reproduksi. Nah, sedangkan pada perempuan, uretra itu lebih pendek, membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih. Fungsi utama uretra sendiri itu adalah untuk mengatur ekskresi urin melalui sphincter eksternal yang kita kendalikan secara sadar. Nah, masuk ke slide yang ke-9, bisa kita lihat di sini, ginjal itu dilindungi oleh 4 lapisan pelindung. Yang pertama ada kapsula fibrosa, yang kedua ada lemak perirenal, selanjutnya ada fascia renal, dan yang terakhir ada lemak pararenal.
Nah, jadi lapisan-lapisan ini tuh fungsinya untuk menjaga ginjal dari benturan, perubahan tekanan, dan perubahan posisi. Perlindungan berlapis ini membuat ginjal tetap aman di lingkungan abdomen yang dinamis. Masuk ke slide yang berikutnya. Di sini kita bisa lihat dijelaskan bagaimana ginjal itu dipertahankan pada posisinya. Lemak perirenal, fascia renal, pembuluh darah, dan tekanan intraperut bekerja bersama sebagai sistem penahanan. Jika salah satunya terganggu, ginjal dapat turun dari posisinya, menyebabkan keluhan nyeri atau gangguan aliran urin. Masuk ke slide yang berikutnya. Di sini ginjal memiliki dua bagian utama. Yang pertama itu ada korteks dan yang kedua ada medula. Nah, korteks sendiri itu adalah tempat berlangsungnya proses filtrasi awal karena disinilah glomerulus dan sebagian tubulus berada. Nah, medula sendiri itu terdiri dari piramida ginjal yang berperan dalam konsentrasi urin. Keduanya bekerja sama untuk memastikan filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi berlangsung secara optimal. Masuk ke slide yang berikutnya. Di sini dijelaskan bahwa piramida medula adalah struktur berbentuk kerucut yang mengandung ductus collectivus dan bagian loop of Henle. Di antaranya sendiri itu terdapat columna renalis, struktur korteks yang masuk ke medula. Satu piramida dan korteks di sekitarnya itu disebut lobus ginjal. Nah, slide ini membantu kita memahami topografi internal ginjal. Masuk ke slide yang berikutnya ini. Korteks ginjal itu dibagi menjadi beberapa pars convoluta yang isinya itu tubulus yang berkelok-kelok dan pars radiata yang berisi tubulus yang lurus. Area ini penuh dengan glomerulus dan membuat korteks menjadi daerah utama filtrasi darah. Ini adalah zona paling sibuk dalam ginjal. Selanjutnya di sini kita bisa lihat dari calyx minor. Nah, jadi calyx minor adalah struktur pertama yang menerima urin dari papila piramida. Setiap piramida sendiri itu memiliki satu calyx minor. Struktur ini menampung urin sebelum dialirkan ke calyx mayor. Nah, selanjutnya itu ada fornical apparatus atau yang biasa kita kenal dengan kubah kecil. Nah, itu kubah kecil itu terdapat di atas dari calyx minor yang menerima tetesan urin dari papila. Nah, meski kecil, strukturnya itu penting untuk mencegah reflux dan mempertahankan aliran satu darah. Lanjut ke renal pelvis. Nah, jadi renal pelvis atau pelvis renalis adalah ruang besar seperti corong yang gunanya itu untuk mengumpulkan urin dari calyx mayor sebelum dialirkan ke ureter. Ini adalah tempat akumulasi utama urin sebelum masuk ke saluran ekskresi. Lanjut kita ke slide berikutnya, itu tentang human kidney. Nah, jadi di slide ini itu ditunjukkan gambar anatomis ginjal secara keseluruhan yang memperlihatkan struktur eksternal dari internal dan internalnya. Gambar ini penting untuk orientasi visual anatomi ginjal. Nah, bisa dilihat di sini gambar-gambar dari kidney. Nah, langsung aja kita masuk ke urogram. Nah, jadi urogram adalah gambar radiologis sistem urinarius yang menunjukkan aliran urin dari ginjal ke ureter hingga kandung kemih. Pemeriksaan ini tuh gunanya untuk menilai sumbatan, batu, atau kelainan anatomi. Kita masuk ke the nephron. Nah, jadi di slide ini itu divisualisasikan nephron. Jadi nephron sendiri itu ada unit struktural dan fungsional dari ginjal. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu ada sekitar 1,25 juta nephron dari salah satu ginjal atau per ginjal. Jika semuanya disambungkan, total panjang tubulus bisa mencapai sekitar 85 mil. Nah, nephron sendiri itu gunanya untuk memastikan darah disaring secara efisien dan limbah dikeluarkan secara tepat waktu. Bisa dilihat di sini dari sistem the nephron. Nah, jadi lanjut. Komponen dari nephron sendiri itu terdiri dari glomerulus, capsula Bowman, tubulus proximal, loop of Henle, dan tubulus distal. Nah, glomerulus bertugas untuk menyaring darah, Bowman menangkap filtrat, tubulus proximal menyerap kembali zat penting, sedangkan loop of Henle dan tubulus distal mengatur konsentrasi dan komposisi akhir urin. Kita lanjut ke slide glomerulus dan kapsul. Nah, jadi slide ini ditunjukkan aliran darah ke glomerulus melalui arteriola afferent dan keluar melalui arteriola efferent. Jadi filtrat kemudian masuk ke kapsula Bowman. Proses ini adalah tahap pertama pembentukan urin. Masuk ke slide berikutnya, itu tentang proximal convolute tubule. Nah, di PCT terjadi reversi terbesar.
Zat seperti glukosa, natrium, air, asam amino, dan bikarbonat itu diambil kembali ke darah. Jika fungsi PCT terganggu, tubuh kehilangan banyak zat penting. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu loop of Henle. Nah, loop of Henle itu memiliki bagian turun dan naik, bekerja menciptakan gradien osmotik di medula. Sistem ini memungkinkan ginjal menghasilkan urin pekat saat tubuh kekurangan cairan. Masuk ke slide berikutnya, yaitu the juxtaglomerular apparatus. Jadi JGA adalah pusat kontrol tekanan darah. Nah, ketika tekanan turun, sel-selnya melepaskan renin yang memicu sistem RAAS dan menaikkan tekanan kembali. Lanjut ke slide berikutnya, itu tentang distal convolute tubule. Nah, tubulus distal mengatur kadar ion penting, terutama natrium dan kalium, melalui pengaruh hormon aldosteron. Nah, penyerapan kalsium juga terjadi di sini dengan bantuan hormon paratiroid. Nah, masuk ke slide yang terakhir, yaitu collecting straight duct atau collecting duct. Itu adalah ductus collectivus, yang dimana bagian ini adalah bagian akhir dari sistem tubulus. Nah, ia itu fungsinya itu untuk menerima urin dari banyak nefron dan pembentukan maksudnya untuk menentukan apakah urin akan pekat atau encer melalui pengaruh hormon ADH. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.